Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar teologi sistematika. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru Engkau berikan buat kami Tuhan. Hari yang begitu indah Engkau berikan buat kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam sepanjang istirahat kami Tuhan. Hingga kami bangun, kami kembali Tuhan Yesus merasakan kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kesukaan daripada-Mu boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni segala keterbatasan kekurangan kami, dari perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang seringkali kami lakukan Tuhan, yang seringkali kami menyakiti hati Engkau, dan seringkali kami memberikan sekedarnya buat hidup kami, buat Engkau Tuhan. Ampuni hidup kami, ajar kami, tuntun kami selalu Tuhan, untuk hidup terus dalam jalananmu, dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus mengajari kami untuk meresponi, Tuhan Yesus, janji pengampunan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, karya salib-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas semangat yang baru untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Rindu kami untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Biarlah ini bukan satu rutinitas kami Tuhan, tapi biarlah ini kerinduan kami untuk kami terus Tuhan rindu dan merindu Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami pelajari saat pagi ini Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, tambah-tambahkan kami terus hikmat urapan daripada-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi belajar firman-Mu. Oh kami senang Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, memaparkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah itu semua daripada-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus apa yang diperkatakan itu semua daripada-Mu, biar Engkau pakai terus menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, berikan mereka kerinduan yang sama Tuhan, untuk mereka rindu, oh Tuhan Yesus, belajar firman-Mu. Mungkin melalui channel YouTube mereka rindu membuka channel YouTube-nya Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus, dan boleh itu bertumbuh dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pelajaran kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kita pagi hari ini mau belajar kembali dari doktrin Alkitab. Kita mau belajar ketidakbersalahan Alkitab. Kita kenal dengan istilah ineransi Alkitab. Saya pagi hari ini memakai buku Pendeta Muriwali. Kita berdoa supaya buku-buku referensi kita, termasuk buku Dogmatika Kristen, karangan Pendeta Muriwali ini, dapat memberkati banyak orang, lebih banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tujuan pembelajaran ineransi Alkitab atau ketidakbersalahan Alkitab adalah, pertama, kita mau meyakini ketidakbersalahan dan ketidaktersesatan Alkitab. Tentu kita akan ragu
mengikuti arahan Alkitab, petunjuk kompas Alkitab, jika kita tidak yakin bahwa Alkitab ini benar-benar tidak bersalah, benar-benar tidak tersesat. Kita harus yakin dulu bahwa Alkitab ini, Alkitab firman Allah, itu memiliki ketidakbersalahan, ketidaktersesatan, sehingga setiap petunjuknya kita mau ikuti dengan keyakinan bahwa kita tidak akan tersesat. Kedua, kita mau memahami kehandalan dari salinan dan terjemahan Alkitab. Karena sebuah fakta yang tidak bisa disangkali, yaitu bahwa naskah asli Alkitab itu sudah tidak ada. Yang kita miliki adalah salinan dan terjemahan Alkitab. Sehingga saat kita katakan surat 1 Korintus, itu tulisan Paulus langsung di suatu media tulis, itu udah tidak ada. Yang ada adalah salinan-salinan dari surat 1 Korintus. Kita mau memahami kehandalan salinan dan terjemahan Alkitab, sehingga kita bisa yakin bahwa Alkitab yang kita pegang, versi Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak menyesatkan kita, meskipun merupakan salinan dan terjemahan, tidak menyesatkan kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan. Alkitab adalah firman Allah. Dan karena Allah tidak mungkin salah, maka Alkitab pun tak mungkin salah. Namun demikian, untuk menulis Alkitab, Allah ternyata memakai manusia. Alkitab bukanlah tulisan tangan Allah sendiri. Seperti dua loh batu, dikatakan itu tulisan Allah sendiri, yang versi pertama ya. Namun Alkitab bukan tulisan tangan Allah sendiri. Allah memakai manusia untuk menulis Alkitab. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua tulisan itu adalah wahyu dan ilham dari Allah dan bukan pikiran manusia, pikiran si penulis yang tentu bisa salah. Bagaimana kita memastikan ketidakbersalahan, ketidaktersesatan Alkitab? Buku referensi kita memberikan beberapa argumentasi, rangkaian argumentasi untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan juga yang juga menjadi pertanyaan, mengapa bukan tangan Allah sendiri yang menulis? Mengapa ia harus memakai manusia? Apakah Allah tidak takut jika nanti banyak orang salah mengerti tentang pribadi dan keberadaannya yang diakibatkan oleh satu atau beberapa penulis salah dalam menulis? Mengapa bukan tangan Allah sendiri yang menulis Alkitab? Kita akan melihat beberapa argumentasi, rangkaian argumentasi yang diberikan oleh buku kita. Pertama, Allah yang tidak terbatas tidak mungkin dipahami, dimengerti oleh manusia yang terbatas, kecuali ia menerjemahkan diri
ke dalam pikiran dan bahasa manusia. Kita langsung teringat bagaimana Kristus menjadi manusia, beliau membatasi diri. Demikian pula Alkitab itu merupakan wujud dari pembatasan diri Allah ke dalam pikiran dan bahasa manusia. Puji Tuhan. Itu berarti manusia dapat mengenal Allah hanya melalui penyataan atau wahyu yang ia berikan. Wahyu seperti apa? Kita sudah bahas hal ini. Allah memang menganugerahkan wahyu umum. Tetapi karena dosa, manusia tidak bisa dengan jelas mengenal Allah lewat wahyu ini. Sekali lagi kita sudah bahas saat kita dalami wahyu khusus dan wahyu umum. Tidak mungkin manusia berdosa dalam keberdosaannya mengenal kehendak Allah dan karya keselamatannya melalui wahyu umum. Tidak mungkin. Sejak hadirnya dosa, tidak mungkin. Berbeda dengan Adam dan Hawa sebelum mengenal dosa. Mereka meresponi wahyu umum setiap ciptaan Tuhan dengan penyembahan dan syukur. Namun sejak jatuh ke dalam dosa, oleh pengaruh dosa tersebut, manusia tidak mungkin mengenal Allah dengan tepat melalui wahyu umum. Kedua, kita sedang memberi poin-poin dari rangkaian argumentasi menjawab bagaimana kita bisa memastikan semua tulisan Alkitab itu wahyu dan ilham dari Allah, bukan pikiran manusia. Kedua, karena itulah Allah memberikan wahyu khusus yang tertulis agar manusia dari generasi ke generasi dapat mengenalnya, mengerti kehendaknya, dan menemukan jalan pemulihan dari hukuman dosa, dari konsekuensi dosa. Ketiga, wahyu khusus tertulis ini, sekali lagi, harus dituangkan ke dalam pikiran dan bahasa yang manusia dapat mengerti. Tanpa itu, maka Allah yang tidak terbatas tidak mungkin dipahami oleh manusia yang terbatas. Wahyu khusus tertulis ini harus dituangkan dalam pikiran dan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keempat, untuk itulah Allah menggerakkan penulis-penulis yang diurapinya untuk menuliskan penyataannya dalam bahasa dan pengertian manusia. Poin kelima, dapat saya katakan poin terpenting dari rangkaian argumentasi yang kita pelajari pagi hari ini. Poin kelima, penerjemahan pikiran dan bahasa Allah ke dalam pikiran dan bahasa manusia pada umumnya disebut sebagai cara analogi. Pengetahuan Allah dan manusia memang berbeda secara kualitas. Namun demikian bukan berarti bahwa logika Allah dan logika manusia tidak memiliki hubungan atau titik kontak. Kalau logika Allah dan logika manusia sama sekali tidak bisa terhubung, maka
yang benar bagi Allah nggak mungkin dipahami oleh manusia, nggak mungkin diterima oleh pikiran dan bahasa manusia. Relasi yang memiliki titik kontak ini disebut relasi analogi. Dasar pemikiran dari relasi ini adalah bagaimana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu berarti logika manusia serupa dengan logika Allah, walau berbeda dalam hal kualitas. Dalam banyak hal, Allah menyatakan keberadaannya, tindakannya ke dalam bahasa manusia. Saat Firman berkata, Firman menuliskan, Allah berkata, Allah mengucap, tentu bukan berarti Allah memiliki mulut seperti kita. Itulah bahasa atau relasi analogi. Allah yang tak terbatas menerjemahkan keberadaan tindakannya ke dalam keberadaan dan tindakan manusia. Saat dikatakan Allah menulis, Allah mendengar seruan doa kita, itu bukan berarti Allah punya telinga fisik seperti kita. Ini semua main di bahasa analogi. Bagian ini yang perlu sungguh kita pahami, meyakini bahwa Allah yang tidak terbatas itu memiliki kesamaan, keserupaan yang dimiliki oleh manusia, yang diturunkan kepada manusia, dianugerahkan kepada manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip moral, karakter Allah itu bisa kita pahami. Apa yang benar bagi Allah itu bisa kita pahami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Kita masuk ke poin ke-6. Ini fokus dari argumentasi atau masuk kepada kesimpulan dari argumentasi. Walau ditulis oleh manusia, tetapi karena inisiator penulisan adalah Allah sendiri, maka dialah yang bertanggung jawab dalam memastikan tulisan-tulisan tersebut tidak bersalah dan tidak menyesatkan bagi manusia saat kita membacanya. Karena Allah yang merupakan inisiator. Inisiatif dari Dia. Dia yang memulai proyek ini. Dia pun yang bertanggung jawab sampai kepada selesainya proyek ini. Berhasilnya proyek ini. Saat sebuah proyek bangunan dipercayakan kepada seorang kontraktor, maka ada apa-apa, ada yang salah di bangunan tersebut, maka yang dicari adalah kontraktornya.
analogi yang sama kita bisa terapkan pada penulisan, pewahyuan, ilhaman Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seandainya ada kesalahan dalam penulisan naskah asli Alkitab, kita sudah masuk ke naskah asli Alkitab. Kita sudah mulai singgung di bagian ini. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Seandainya ada kesalahan dalam penulisan naskah asli Alkitab, maka kesalahan tidak bisa dibebankan kepada si penulis. Karena mereka bukanlah inisiator, bukanlah pengontrol. Seperti tadi kontraktor sebuah proyek bangunan, dialah yang harus dituntut kalau ada apa-apa. Sekali lagi, analogi yang sama kita bisa terapkan saat kita mendalami argumen ketidakbersalahan, ketidaktersesatan Alkitab. Supaya kita bisa yakin bahwa yang kita miliki, Alkitab kita, itu tidak akan menyesatkan dan menyengsarakan kita. Sungguh absurd saat kita mengikuti Alkitab, benar-benar rela menderita bagi Kristus. Ternyata itu hanya sebuah kesesatan. Nggak ada untungnya, nggak ada janji di dalamnya. Sangat menyedihkan bagi kita. Kita harus yakin benar, Allah sendiri bertanggung jawab memastikan tulisan-tulisan para penulis Alkitab tidak bersalah, tidak menyesatkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ditutup dengan pertanyaan berikut. Dapatkah Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Sempurna melakukan kesalahan, kelalaian dalam mengontrol dan memimpin penulisan Alkitab? Ini pertanyaan pentingnya. Jadi refleksi terus dalam hidup kita. Saat kita ragu apakah Alkitab ini benar, pertanyaan reflektif ini bisa kita ulang dan ulang. Dapatkah Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Sempurna melakukan kesalahan dalam mengontrol dan memimpin penulisan Alkitab? Mutlak tidak. Ia tidak mungkin bersalah. Jika Allah bersalah, ia bukanlah Allah sejati. Ia bukanlah Allah sesungguhnya. Ia tidak pantas menerima pengabdian totalitas hidup kita jika ia bisa salah. Puji Tuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Alkitab tidak mungkin salah karena yang menggerakkan dan mengontrol penulis naskah Alkitab adalah Allah sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita break sebentar. Mungkin ada tambahan, masukan dari penanggap, dipersilahkan. Iya nih. Kenapa ya Bung? Kadang itu saya kalau baca Alkitab versi terjemahan Indonesia, terus saya beli lagi ke dalam versi bahasa Inggris tuh kadang-kadang maknanya itu bisa berbeda Bung, walaupun ya ada sama gitu. Tapi kadang-kadang seringkali kalau cek ke dalam versi yang bahasa Inggris tuh memang lebih jelas, terus maknanya tuh bisa lebih berbeda atau lebih dalam gitu Bung. Itu gimana ya Bung? Oke.
Puji Tuhan. Pertanyaan Niar sekaligus menjadi pendahuluan bagi bagian selanjutnya. Karena kita akan masuk ke bagian itu, penerjemahan Alkitab. Namun sebelum sampai situ, sebelum sampai ke bagian tersebut, kita mau lihat dulu fotograf Alkitab. Nanti baru kita masuk ke kehandalan dari salinan dan terjemahan Alkitab. Para teolog meyakini bahwa Alkitab yang tidak bersalah dan tidak menyesatkan hanya berlaku di teks aslinya, autografa. Sedangkan di dalam salinan-salinan, terjemahan-terjemahan sangat mungkin terjadi kesalahan penulisan dan penerjemahan. Jadi kalau berbeda, Liniar katakan, itu sebuah fakta yang tidak bisa kita sangkali. Berbeda versi, berbeda terjemahan. Kita cuma tahu Indonesia beberapa versi, Inggris beberapa versi. Kita tidak tahu bahasa-bahasa lain. Kita tidak tahu bahasa-bahasa daerah Indonesia, bagaimana kualitas penerjemahannya. Lagi, ineransi Alkitab itu diyakini hanya berlaku di teks asli Alkitab. Teks yang mencatat tulisan Paulus misalnya. Hanya naskah tersebut yang bisa kita katakan mengandung, memiliki ketidakbersalahan, ketidaktersesatan. Karena yang ditulis oleh Paulus misalnya itu firman Allah sendiri dari Allah yang tidak mungkin salah. Sedangkan di dalam salinan-salinan terjemahan-terjemahan sangat mungkin terjadi kesalahan penulisan dan penerjemahan. Yang menjadi masalah adalah salinan asli Alkitab, autograf Alkitab, sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, kembali kita bermain dengan pertanyaan-pertanyaan retorik. Bagaimana kita memperlakukan salinan dan terjemahan Alkitab yang ada sekarang? Apakah kita masih bisa? Apakah kita masih bisa menganggap Alkitab LAI itu tak bersalah dan tak menyesatkan? Pertanyaan yang paling penting adalah apakah masih dapat Alkitab yang kita pegang, terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia, dapat kita jadikan otoritas tertinggi dalam hidup kita? Apakah masih dapat? Itu pertanyaan yang lebih cenderung ke reflektif ya. Para teolog meyakini bahwa salinan dan terjemahan Alkitab yang kita miliki saat ini tidak sepenuhnya tidak bersalah dan tidak menyesatkan, tetapi hanya cukup dapat diandalkan. Tuhan, ini penekanannya. Salinan, terjemahan hanya cukup dapat diandalkan. Pantil, seorang teolog, memberikan sebuah ilustrasi, misalkan sebuah jembatan untuk menyeberangi sebuah sungai tertutup oleh air karena banjir. Kita akan tetap berani melewati jembatan tersebut
dan yakin tidak akan tenggelam ke dasar sungai. Karena kita tahu ada dasar yang solid di balik air tadi. Itu ilustrasi yang digunakan. Salinan dan terjemahan Alkitab tetap bisa kita andalkan, meskipun tidak memiliki pengilhaman yang tidak bersalah. Sama seperti kita tetap aman, meski harus menembus air yang tergenang tadi. Kita tetap aman. Mengikuti terjemahan baru versi LAI tetap aman bagi kita. Cukup dapat diandalkan. Jembatan tadi itu gambaran dari fotograf, naskah asli. Sedangkan salinan terjemahan itu seperti air yang menutupi, meskipun mengandung sedikit ketidakjelasan mungkin, tetapi fotograf ini cukup amat kuat memberi perlindungan bagi kita saat kita mengikuti arahan petunjuk Alkitab. Mengapa Allah mengizinkan otograf hilang? Mengapa Allah mengizinkan naskah asli Alkitab hilang? Jawaban pasti dari bagian ini, dari misteri ini. Jawabannya pasti merupakan misteri bagi kita, karena Alkitab sendiri tidak menjelaskan. Namun satu hal kita percaya bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Allah. Mungkin salah satu alasan Allah adalah supaya tidak terulang dosa penyembahan benda suci, sama seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel saat mereka menyembah ular tembaga. 2 Raja-Raja 18 ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ular tembaga yang didirikan di atas sebuah tiang yang menjadi penawar racun, penyembuh penyakit sampar yang melanda bangsa Israel saat itu. Pada saat dibuat itu sangat amat berkuasa karena disertai dengan kuasa Tuhan. Namun kemudian ular tembaga tersebut dijadikan sesembahan. Nah, mungkin Allah sengaja menghilangkan fotograf naskah Alkitab supaya naskah tersebut tidak menjadi sesembahan, tidak menjadi sesuatu yang disembah oleh kekristenan. Alasan ini didukung oleh kenyataan bahwa setelah hilangnya fotograf Alkitab, Allah tidak memberikan satu versi salinan atau terjemahan tertentu yang memegang otoritas tertinggi di atas terjemahan-terjemahan lain. Jadi saat kita kembali bahas bahasa Inggris, bahasa Indonesia, macam-macam versi, tidak ada yang ditempatkan satu terjemahan di atas segala macam terjemahan. Tidak ada. Satu bahasa di atas segala macam bahasa. Tidak ada.
itu memberi atau mendukung teori tadi bahwa Allah menghilangkan autograf supaya autograf tidak menjadi sesembahan orang Kristen. Salinan dan terjemahan Alkitab yang kita miliki sampai saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga ini masuk ke jawaban Niar, bisa saling mendukung, juga saling menjaga dalam ketersesatan. Kita dari pernyataan ini sudah bisa mengerti betapa beruntung bagi kita yang memiliki beberapa versi Alkitab. Betapa beruntung kita. Yang kita belajar sendiri saja, kita bisa lebih mengerti suatu ayat. Kemudian kita bisa juga terhindar dari memahami secara salah sebuah ayat. Kita lihat beberapa versi, 2, 3 versi, 4, 5 versi dalam bahasa yang 2 bahasa mungkin cukup, tapi banyak versinya itu saling mendukung, saling menjaga dari ketersesatan. Masuk ke bagian akhir dari bagian pagi hari ini, terjemahan Alkitab. Lagi dan lagi buku kita pagi hari ini, karangan Pak Murwali, memakai rangkaian argumen. Jadi memang perlu kita kelola dengan logika kita untuk sampai kepada kesimpulan, dan kesimpulan tersebut memberi keyakinan bagi kita untuk pada bagian ini meyakini bahwa terjemahan baru versi LAI itu dapat diandalkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk ke terjemahan Alkitab. Mengapa Alkitab perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Mengapa tidak satu bahasa saja? Bahasa Israel, bahasa Ibrani, contohnya. Jawabannya juga pakai pertanyaan, jika Allah saja yang transenden dan tidak terbatas telah membatasi pikiran dan bahasanya untuk bisa dimengerti oleh manusia, Allah yang tidak terbatas menerjemahkan diri ke dalam pikiran dan bahasa manusia, mengapa Alkitab harus dipertahankan dalam satu bahasa? Mengapa Alkitab harus dipertahankan dalam bahasa aslinya saja, yaitu Ibrani, Yunani, dan Aram? Mengapa? Untuk meneruskan pola ilahi, dia yang tidak terbatas menerjemahkan diri ke dalam keterbatasan. Bukankah sudah seharusnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain agar dapat dibaca dan dimengerti oleh berbagai suku, bangsa, dan bahasa? Kita dapat di medsos salah satu lembaga yang giat melakukan penerjemahan ini, dalam lembaga di bawah pimpinan Paul Wasser. Beliau berbeban menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku terpencil. Kita pun di Indonesia sudah punya bahasa-bahasa daerah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu benar-benar merupakan perwujudan dari semangat Allah untuk dimengerti oleh, dikenali oleh segala suku bangsa dan
bahasa. Puji Tuhan. Masuk ke problem, memang tak dapat disangkal bahwa ada salinan, ada terjemahan yang sungguh setia terhadap naskah asli, namun ada pula yang kurang setia. Bahkan ada beberapa versi Alkitab yang sangat jauh berbeda dari naskah aslinya. Tentu Alkitab, kita kasih tanda kutip Alkitabnya, Alkitab seperti ini ditulis dengan tujuan mendukung bidat aliran sesat tertentu. Kita paling mudah memberi contoh adalah saksi-saksi Yehova. Mereka memiliki Alkitab sendiri. Sekali lagi, nggak dapat disangka, ini sebuah fakta. Ada salinan, ada terjemahan, ada versi Alkitab yang benar-benar berusaha para penulis dari, para penerjemah dari versi ini amat sangat setia terhadap naskah aslinya. Namun ada yang menafsirkan lebih bebas supaya dimengerti oleh anak muda sekarang misalnya. Kita bisa contohkan PSI yang kita punya, terjemahan sederhana Indonesia. Itu tentu banyak sekali modifikasi-modifikasi untuk dapat tujuannya jelas. Semudah mungkin dimengerti oleh pembaca. Pembaca anak muda tentu dalam konteks kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita yakin bahwa salinan dan terjemahan Alkitab tetap dapat diandalkan? Contohnya, apakah Alkitab terjemahan baru keluaran LAI dapat kita andalkan? Kalau kita nggak yakin dapat diandalkan, kita bingung sendiri kita. Yang kita pegang rata-rata secara tertulis adalah keluaran LAI. Kalau mau pakai beli Alkitab bahasa Inggris, nggak ngerti. Karena itu perlu bagi banyak orang, kalau kita yang punya gadget, kita ngerti bahasa Inggris, pertanyaan ini tentu nggak masalah bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang memang hanya mengerti bahasa Indonesia, yang hanya punya Alkitab tertulis, Alkitab fisik, tentu ini menjadi pertanyaan penting. Kalau ternyata keluaran LAI tidak dapat diandalkan, bingung mereka. Apa yang mereka bisa andalkan? Renungan harian, khotbah saja di gereja seminggu sekali, atau di YouTube tiap hari dengar khotbah. Apakah itu yang mereka dapat andalkan? Kembali kita menjawab pertanyaan ini dengan rangkaian argumen. Pertama, kita bisa yakini jika Allah bertanggung jawab terhadap proyek penulisan Alkitab, maka Dia pun pasti bertanggung jawab memelihara penyalinan dan penerjemahan Alkitab. Meski kita dapati, kita sudah belajar pagi hari ini, bentuk kontrolnya berbeda dengan saat kita sudah belajar kemarin, Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, itu tidak mengandung salah. Tetapi dalam terjemahan salinan, kontrol Allah, meskipun tidak seperti di pengilhaman, kontrol Allah tetap memelihara. Ini perlu kita pahami benar.
Karena kita akan dibuat bingung saat diperhadapkan dengan banyak terjemahan, apalagi saat kita diperhadapkan dengan terjemahan satu berbeda, apalagi soal data. Angkanya kok berbeda ya? Kita pernah bahas di bedah buku Keluaran, ingat saya, yang dibawa oleh Yusuf ke Mesir itu berbeda dari kitab satu dengan kitab lain. Saya lupa Keluaran dibandingkan dengan apa. Itulah yang perlu kita damaikan, perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan keyakinan, meskipun kontrol Allah tidak seketat di pengilhaman, tetapi tetap Alkitab yang kita miliki tidak menyesatkan kita. Tidak membuat kita jatuh ke dasar sungai dan hanyut di dalam ketersesatan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, memang sangat mungkin terjadi kesalahan penulisan dan penerjemahan. Namun dapat kita yakini bahwa kesalahan itu bukanlah pada hal-hal yang prinsip. Kesalahan hanya pada hal-hal kecil yang tidak mempengaruhi doktrin-doktrin penting. Ketiga, salah satu cara Tuhan memelihara salinan dan terjemahan adalah jika ada versi yang mengajarkan secara salah doktrin-doktrin penting, maka itu pasti akan terlihat sangat berbeda dari salinan dan terjemahan yang umum diterima oleh orang-orang percaya. Sekali lagi, contoh sederhana adalah Alkitabnya saksi-saksi Yehova. Itu berbeda jauh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian ini sungguh-sungguh memberi keyakinan bagi kita bahwa Alkitab yang kita pegang, kita hanya bisa mengerti bahasa Indonesia dan kita hanya punya Alkitab fisik, kita dapat percaya bahwa Alkitab tersebut tidak menyesatkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keempat, dan demikian dapat kita simpulkan bahwa Alkitab yang kita pegang dapat diandalkan, asalkan tidak menyimpang secara mencolok dari doktrin-doktrin penting yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja turun-temurun. Yakin bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini bisa kita tempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Untuk kita teringat dengan pentingnya pimpinan rohani, kita baca di Efesus, peran gembala, rasul, guru, itu tidak boleh ditiadakan. Jadi meskipun seseorang punya Alkitab terjemahan baru versi LAI, dia dapat mengandalkan itu, namun dia nggak bisa menjadi Lone Ranger Christian, seorang Kristen yang berjuang sendirian. Dia memerlukan peran pimpinan rohani. Dia pun butuh saudara-saudara seiman, termasuk saudara-saudara seiman yang lebih memiliki potensi untuk belajar bahasa, belajar tafsiran, belajar berbagai versi terjemahan, saling melengkapi dengan orang-orang yang sekali lagi hanya punya Alkitab fisik, hanya mengerti bahasa Indonesia. Tentu kepada mereka tidak dituntut banyak, sedangkan kepada kita yang mengerti dua bahasa misalnya, kita punya gadget yang bisa menyelidiki berbagai versi, kepada kita juga, kepada kita tentu dituntut lebih untuk menjadi pembimbing pelengkap bagi mereka yang
memiliki keterbatasan dalam menggali Alkitab. Itu mengajarkan kita untuk tidak menganggap semua orang sama seperti kita. Kita punya orang-orang yang lebih canggih dari kita. Kita juga punya orang-orang yang sesungguhnya kita terbeban. Kita punya tanggung jawab untuk mengajari mereka tentu dengan lebih sederhana dari yang kita pelajari. Kita pelajari bahasa Inggris, tentu kita nggak bisa mengajari dia bahasa Inggris. Kita harus sudah mendalami, analisa, menyimpulkan, baru kita ajarkan kepada orang-orang yang hanya mengerti bahasa Indonesia tadi, yang hanya baca versi LAI. Karena tadi seperti Niar bilang, ternyata versi LAI ada beberapa kesalahan tafsir yang akan bisa menyesatkan meskipun bukan dalam hal doktrin penting, tetapi tetap aja ada salah, ada kurang. Kita yang bisa baca banyak versi, kita bisa melengkapi mereka. Tentu saat mereka nggak sok tahu ya. Ada orang-orang dalam keterbatasan tapi sok tahu ya. Buat apa yang bisa kita lakukan. Tapi selama orang-orang yang memiliki keterbatasan ini mau belajar, puji Tuhan, kita bisa saling melengkapi. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Beri kesempatan penanggap. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus atas segala yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan Yesus, dan yang utama dan paling terutama adalah segala firman yang Kau tuangkan dalam Alkitab-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, segala tulisan yang diilhami hanya oleh nafas-Mu, Tuhan masih boleh pakai ya Tuhan, manusia biasa seperti kami untuk menjadi alat-Mu. Menulislah segala kebenaran akan Engkau ya Tuhan Yesus, tanpa error, tanpa kesalahan ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas inerasi Alkitab. Kami bersyukur atas sempurna ya Tuhan Yesus, yang boleh kami andalkan, yang boleh menjadi panduan kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau besar ya Tuhan Yesus. Tak ada yang mampu kami selami pikiran-Mu ya Tuhan Yesus. Tak ada yang mampu kami lihat secara terbatas kasih-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala apa yang kami miliki, Engkau telah melengkapi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan teknologi ya Tuhan, dengan kemampuan-kemampuan lain ya Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus, semua itu bisa terus mendorong kami untuk melakukan lebih lagi pekerjaan yang baik untuk ya Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami nggak akan ya Tuhan Yesus segala apa skill ya Tuhan Yesus, segala kemauan, segala setiap hal ya Tuhan yang Tuhan boleh melengkapi kami ya Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan Yesus atas Bung Semi yang terus membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus atas segala hikmat ya Tuhan Yesus, atas segala urapan, atas segala suara Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk mengajari kami semua. Kami percaya setiap benih-benih yang ditabur ya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus dalam tanah hati yang subur. Tuhan, Engkau saja yang memberikan pertumbuhan ya Tuhan kepada telinga-telinga yang mendengar ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, segala pekerjaan-Mu yang dimulai dari dimulai dari YouTube ini ya Tuhan Yesus, semuanya ya Tuhan Yesus akan terus ya Tuhan berkembang hanya oleh ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Rini, keluarga Bung Semi yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih.
berdoa untuk teman-teman kami, saudara seiman kami, ya Tuhan. Kami boleh berdoa satu sama lain, mendorong satu sama lain dalam pekerjaan segala Tuhan, kasih satu sama lain, ya Tuhan Yesus. Kami boleh fokus pada Engkau, kami boleh teringat akan firman-Mu, kami boleh hati kami terus terjamah sehingga ya Tuhan persatuan demi persatuan untuk keutuhan tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus, menjadi real dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus, menjadi bagian dari kami, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala urapan-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu di pagi hari ini dan setiap hari, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, dan Tuhan saja kembalikan kami di waktu-waktu ke depan dalam ibadah, baik itu dalam Bible study. Dan kami percaya tangan Tuhan akan terus menopang kami dalam segala pelayanan, dalam segala kegiatan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.